Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian, di mana perjalanan kita dan setiap para hamba yang pasti akan dia jalani seperti di alam barzakh. Perjalanan alam barzakh sudah selesai kita bahas. Itu di kitab Al-Qiyamatus Sughra. Sekarang kita dan beberapa episode sebelumnya kita sudah masuk pada kitab Qiyamatul Kubra karena sudah masuk pada kiamat besar. Kita telah bahas mulai dari penciptaan manusia, kemudian ditiupkannya sangkakala, kemudian juga bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar, bagaimana padang mahsyar, ya, bagaimana bumi dan langitnya dan seterusnya. Dan kita juga telah bahas di kajian lalu beberapa golongan yang meyakini keyakinan terkait dengan hari berbangkit. Secara garis besar ada tiga, ya, secara garis besar ada tiga kelompok sebagaimana yang telah kita bahas. Ikhwah, kita lanjutkan lagi. Al-Bahtsus Tsani, Al-Mabhatsus Tsani, pembahasan kedua, yaitu Adillatul Bahthi wan Nusyur. Dalil-dalil yang terkait dengan hari berbangkit. Al-imanu bil mi'adi aujabahul Qur'anul Karim was sunnatun nabawiyyatus syarifatu. Bahwasanya iman terhadap hari berbangkit diwajibkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadalla alaihi dalatan qati'an, dan baik Quran maupun sunnah telah menunjukkan dengan bukti yang sangat autentik. Wal Qur'anu kulluhu min fatihihi ila khatimatihi mamlu'un bi dzikril ahwalil yaumal akhirah. Al-Qur'an mulai dari awal sampai akhir itu dipenuhi dengan penyebutan kondisi tentang hari akhirat. Wa tafasilu ma fihi, dan menyebutkan juga secara rinci tentang hari akhirat. Wa taqriru dzalika bil akhbaris shadiqati wal amsalil madrubati li'tibari wal irsyad. Demikian juga wa taqriru dzalika bil ikhbar, dan demikian juga dilengkapi lagi, dikuatkan lagi dengan berita-berita yang shadiq, berita-berita yang benar, dan contoh-contoh
yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dan petunjuk bagi orang yang ingin. Wa kama dzakara al-Qur'anul adillata alaihi, sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an yang membuktikan tentang hal itu. Wa radda ala munkirih, dan juga membantah terhadap orang-orang yang mengingkari. Wa bayyana kidbahum waftira'ahum, dan menjelaskan dusta dan kebohongan mereka. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi di sini penulis mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan dua data, dua informasi yang sangat autentik yang tidak boleh kita pungkiri. Dengan berbagai macam uslub, dengan berbagai macam cara, Al-Quran menetapkan adanya hari kiamat. Dan juga disebutkan baik secara global maupun secara rinci apa yang terjadi. Ditambah lagi dengan berita dari Rasulullah SAW yang sahih, menyebutkan lebih rinci lagi bagaimana kondisi manusia, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh tubuh anak Adam itu akan hancur kecuali tulang ekor. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka dari tulang ekor inilah muncul tubuh manusia bagaikan sebuah pohon hingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Ini kan merupakan rincian yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua, maka kembalilah nyawa-nyawa manusia itu ke dalam jasad manusia. Kemudian mereka pun bangkit dari kuburan-kuburan mereka, dan mereka pun dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana kondisi padang mahsyar, bagaimana buminya, bagaimana langitnya, yang jelas bukan seperti bumi dan langit yang sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kami tukar bumi dan langit, bukan bumi dan langit yang sekarang, berbeda. Sebagaimana manusia juga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dengan jasad yang tidak sama dengan kemampuannya dengan jasad-jasad sebelumnya semasa dia di dunia. Ini semua rincian demi rincian untuk meyakinkan kepada kita begitulah kondisi hari akhirat, supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menuju ke sana, untuk menghadapi hari-hari sana. Demikian kita persiapkan dengan amalan soleh. Makanya ikhwah, orang-orang yang semakin beriman dia dengan hari akhirat, maka hal itu akan semakin memudahkan dia untuk beramal soleh, akan memudahkan dia untuk sholat, akan memudahkan dia untuk lebih khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena di hadapannya akan dia lalui hari-hari yang sulit. Demikian. Sulit di sana jika kita di sini tidak berupaya membawa perbekalan kita. Oleh karena itu mereka yang berusaha dengan sebanyak-banyaknya membawa perbekalan, ya, maka dia nanti di sana tidak akan sulit. Sebagaimana manusia-manusia yang tidak punya bekal ketika dia berada di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Wal fitratus salimatu tadullu alaihi wa tahdi ilaihi. Fitrah yang lurus, ya, jiwa yang lurus, fitrah yang lurus, tadullu alaihi, itu akan ditunjukkan, ya. Fitrah yang lurus itu sendiri menunjukkan kepada kita bahwasanya akan diterimanya hari akhirat, hari kiamat. Wa tahdi ilaihi, dan ditunjukkan ke arah sana. Artinya fitrah manusia yang lurus, ya, itu bisa menerima adanya hari berbangkit. Fitrah manusia yang suci itu bisa menerima akan adanya hari akhirat. Wala sihhata lima yaz'amuhu ad-dallun min anna al-uqula tunfi wuqu'al bahthi wan nusyur. Dan tidak benar, ya, dan tidak benar orang-orang yang sesat yang mengatakan bahwasanya akal itu tidak bisa menerima adanya hari berbangkit. Ini sangat keliru, ya. Keliru kalau ada orang-orang sesat yang mengatakan bahwasanya hari berbangkit itu tidak masuk akal. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yasin ayat 78-79, Allah menceritakan tentang kondisi orang kafir yang menurut mereka itu hari berbangkit itu nggak akan mungkin. Apa kata mereka? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka memberikan sebuah percontohan, ya, di mana mereka memberikan percontohan ini demi untuk membantah adanya hari berbangkit. Tapi kata Allah, wa nasiya khalqah. Namun sayangnya mereka lupa bagaimana di awal mereka diciptakan. Apa kata mereka? Qala may yuhyil 'idhama wa huwa ramim. Qala may yuhyil 'idhama wa huwa ramim. Mereka memberikan pernyataan, permisalan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Demikian. Jadi akal mereka mengatakan bahwasanya nggak akan mungkin tulang belulang yang sudah hancur menjadi tanah terus akan kembali menjadi manusia yang sempurna. Itulah akal mereka dan itulah contoh yang mereka buat. Ya karena di hadapan mereka yang namanya tulang hancur jadi tanah nggak akan mungkin bangkit lagi, nggak akan mungkin lagi bisa menjadi hewan lagi. Kalau seekor hewan sudah mati, sudah jadi tulang belulang dan tulang belulang sudah menjadi tanah, ini gimana cara jadi bangkit lagi, kembali lagi jadi hewan yang sempurna? Makanya Allah mengatakan wa daraba lana mathalan. Mereka memberikan kami sebuah contoh yang tujuan mereka untuk membantah, untuk mengingkari adanya hari berbangkit. Wa nasiya khalqah. Masalahnya, tapi mereka lupa. Wa nasiya khalqah. Mereka lupa. Ketika mereka diciptakan itu bagaimana? Ya. Ketika mereka diciptakan itu bagaimana? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berpikir, oke, kalau seandainya akal kalian tidak bisa menerima bahwasanya adanya hari berbangkit. Coba pikir sekarang, yang menciptakan kalian itu siapa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, orang-orang kufar pada waktu itu, kalau ditanya, wala in saltahum man khalaqas sama, wala in khalaqahum wala in saltahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Orang-orang kafir ini akan mengatakan la yaqulunallah. Mereka akan katakan Allah. Jadi untuk mengajak mereka berpikir seharusnya lebih mudah. Kalian mengakui bahwasanya kalian itu tadinya tidak ada. Kemudian Allah lah yang menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Tanpa ada sesuatu apapun. Kalian dari tidak ada apapun menjadi ada. Kemudian kalian mengatakan gak masuk akal kalau Allah membangkitkan manusia dengan cara mengatakan qala may yuhyil 'idhama wa huwa ramim. Siapa yang akan membangkitkan, menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi tanah hancur? Sementara kalian lupa bahwasanya yang pertama itu kalaulah memang berbangkit ini nggak mungkin, berarti yang menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada itu lebih tidak mungkin lagi. Tapi ternyata bisa, Allah sanggup, Allah maha berkuasa menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah suatu hal yang lebih sulit ketimbang hanya sekadar membangkitkan. Yang tadi ada kemudian tidak ada diadakan lagi. Itu suatu hal yang lebih mudah ketimbang mengadakan kalian yang tadinya dari tidak ada menjadi ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Qul yuhyihal ladzi awwal marrah. Katakan ya Muhammad, ya. Katakan ya Muhammad, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Katakan ya Muhammad, yang menghidupkannya adalah yang dahulu pernah menciptakannya pertama kali. Itu jawabannya ikhwah. Ya. Jadi dijawab dengan ciptaan yang pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui atas seluruh makhluk-makhluknya. Demikian. Jadi kalau dikatakan enggak masuk akal, ya enggak bisa. Fa innal uqul la tamna'u wuqu'ahu, karena akal kita itu tidak
akal kita itu tidak bisa untuk mengingkari hal ini. Akhirnya dia bisa menerima hal ini, akal kita itu. Wal anbiya la ya'tuna bima tuhilul uqula wuqu'ahu. Dan para nabi itu tidaklah datang membawa agama ini, tidaklah datang membawa agama yang tak masuk, yang mustahil, ya. Para nabi itu tidak membawa agama yang mustahil akan terjadi. Wa in ja'u bima yuhayyiru al-uqul. Walaupun terkadang ada hal-hal yang memang belum bisa dicerna oleh akal. Artinya begini ikhwah, para nabi dan rasul membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada satupun yang mustahil, yang di dalamnya tidak diceritakan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi, enggak. Semua hal itu ya bisa diterima oleh akal. Tapi terkadang ada hal-hal itu yang belum bisa dicerna oleh akal. Ingat, bukan mustahil, tapi belum bisa dicerna oleh akal kita. Seperti ikhwah rahimani Allahu iyyakum. Ketika kita membahas dalam kitab Qiyamatus Sughra, gimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi alam barzakh. Kondisi alam barzakh di mana dicabutlah nyawa manusia, dibawa ke langit. Kemudian setelah itu dikembalikan ke jasad manusia, Ingat, kembali. Berarti jasad yang pertama tadi itu, ya, dia kembali ke sana. Tadinya rohnya lepas dari jasad, kemudian dikembalikan ke jasadnya yang sudah dikebumikan. Lantas berkata, datanglah malakani azraqani aswadani, ya, malaikat yang warnanya ya sekitar biru dongker begitulah, biru kehitam-hitaman. Fayujlisanihi, kemudian malaikat ini menyuruh dia duduk. Loh, kalau kita pikir-pikir, nggak ada ruangan yang bisa duduk. Ya. Kalau para pemirsa yang pernah melihat bagaimana ruangan sempit, apakah dia lahat maupun syak, ya, lahat itu yang di lubang bagian pinggir, yang syak di lubang bagian tengah, itu tidak ada space untuk duduk, nggak ada, ikhwan. Ya. Kalau kita katakan ini, ya, kita wajib mengimani ini. Dan kita tidak boleh katakan, ini mustahil. Enggak. Yang bisa kita katakan, ini belum masuk akal. Belum bisa kita cerna dengan akal sekarang. Tapi nanti, ya, ketika kita sudah mengalaminya sendiri, barulah kita katakan, oh, begini. Demikian. Karena akan berbeda. Alam dunia dengan alam barzakh, ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, akan berbeda. Dan banyak hal yang disebut Rasulullah SAW tentang masalah gaib yang belum bisa kita cerna. Ikhwah, jangankan masalah gaib, masalah alam nyata saja ada hal-hal yang belum bisa kita cerna. Saya sering berikan contoh seperti anak TK. Anak TK itu pelajarannya paling baru sampai 1 tambah 1, begitu kan? 2 tambah 2, demikian. Coba Anda beri mereka soal yang diajukan untuk anak SMU. Seperti akar, seperti kuadrat, seperti sinus, kosinus, tangen, kotangen, diferensial, kemudian limit, dan seterusnya. Coba ajukan ke anak TK. Itu kata mereka, ini apa ini, kok ada semacam cacing-cacing, macam ada rumah-rumah. Ya kan, akar itu kan seperti rumah-rumah. Apa ini soal matematika, apa ini? Bagi mereka ini kan, ini belum mereka nalar. Tapi kan bukan nggak masuk akal. Ya, sekarang belum mereka nalar. Nanti ketika mereka sudah SMU, barulah mereka bisa menalar soal-soal ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Itu di alam dunia kita, di alam nyata. Ya. Banyak hal-hal yang belum terfikir oleh kita ataupun menurut kita pada saat itu nggak masuk akal kita, tapi sebenarnya di kemudian hari ternyata masuk akal. Demikian ikhwah. Itu alam nyata.
apatah lagi alam gaib. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Fa in ja'u bima yuhayyiru al-uqul, dan mereka datang, walaupun mereka ada datang menyebutkan hal-hal yang memang belum bisa kita nalar. Walidzalika qala ulama'una, oleh karena itu berkata para ulama kita, asy-syara'i'u ta'ti bi maharatil uqul. Syariat itu datang membawa hal-hal yang belum bisa belum bisa dinalar oleh akal, atau sesuatu yang menakjubkan. Wala bi muhalatil uqul, bukan satu hal yang mustahil terjadi. Demikian ikhwah. Kalau kita katakan kalimat mustahil, berarti ya semua apa yang disebutkan dalam terkait dengan alam barzakh, hari akhir, itu mustahil semua jadinya. Ya, mustahil semua jadi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan kalaupun ada orang yang mengingkari adanya hari berbangkit dengan alasan bahwasanya mereka akan terjadi reinkarnasi, mereka akan setelah meninggal, kalau dia baik maka rohnya akan masuk ke benda-benda yang baik, hewan-hewan yang baik. Kalau dia orang yang jahat, rohnya akan kembali ke hewan-hewan yang buruk. Ikhwah, kalau ini dikatakan masuk akal, juga tak masuk akal. Ya, juga tak masuk akal. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang sebutkan dalam agama mana yang dimana ajaran mereka itu yang semuanya masuk akal, bisa dipahami. Coba sebutkan agama mana selain agama Islam. Mau Hindunya, Budanya, Konghucunya, bahkan ikhwah rahimanallah, agama mereka ini malah banyak hal-hal yang aneh-aneh, ya, yang aneh-aneh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi begitulah iblis selalu menggoda manusia, membisikkan manusia agar mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Wasanadhkurul adillatal muthbitata lil ba'thi wan nusyuril lati istakhlasnaha minal kitabil karim. Dan kita akan sebutkan dalil-dalil yang jelas tentang hari berbangkit yang bisa kita ikhtisar, yang bisa kita rangkum dari Quran dan Sunnah. Yang pertama, ikhbaru al-alimul khabir bi wuqu'il qiyamah. Yang pertama yaitu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Berita dari zat yang Maha mengetahui dan Maha pemberi berita tentang pasti akan terjadinya hari kiamat. A'zamul adillati dallah ala wuqu'il mi'adi ikhbarul haqqi tabaraka ta'ala. Dalil yang paling kuat dan yang paling besar yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat, yang membuktikan akannya hari kiamat adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbesar, yang terkuat. Faman amana billahi wa saddaqa bi rasulih alladhi arsala. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan membenar dan mempercayai para rasul-rasul, para rasul yang diutusnya, wa kitabahu alladhi anzal, dan kitab yang diturunkannya, fala manasalahu minal imani bima akhbarana bihi minal ba'thi wan nusyur. Maka tidak boleh dia mengingkari, ya, maka dia wajib untuk mengimani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari berbangkit. Wal jazaa wal hisab, wal jazaa'i wal hisab, tentang hari balasan dan tentang balasan dan tentang hisab. Wal jannati wan nar, dan tentang surga dan neraka. Wa qad nawwa al haqqu tabaraka wa ta'ala asalib al akhbari liyakuna awqa'u fin nufusi wa akidu fil qulub. Allah Subhanahu wa taala memberikan data tentang masalah tentang hari berbangkit ini dengan berbagai macam uslub, dengan berbagai macam cara, agar jiwa itu lebih bisa menerima, lebih bisa mempercaya, lebih bisa mengimani akan terjadinya hari berbangkit. Yang pertama, ikhwah,
Wa fil mawadhi'i yukhbiruna biwuqu'i dzalikal yaum ikhbaran muakkadan bi'an. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita akan terjadinya hari kiamat tersebut dengan menyebutkan kata penegas, yaitu dengan kalimat inna, sesungguhnya. Au bi inna walam, atau inna dan lam taukid. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat 15, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Innas sa'ah, sesungguhnya hari kiamat akan datang. Innas sa'ah atiyatun. Inna, sesungguhnya. Ini Allah enggak menyebutkan as-sa'ah atiyah. Kiamat akan datang, enggak, tapi Allah sebutkan innas sa'ah. Ya, innas sa'ah, sesungguhnya hari kiamat akan datang. Satu. Terkadang juga menyebutkan dengan tambahan lam taukid, lam penegas, dengan kalimat inna sa'ah la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat la'atiyah. La di sini lam taukid. Kalau yang awal tadi enggak pakai lam taukid. Yang awal tadi menyebutkan inna sa'ata atiyatun, enggak pakai la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat sesungguhnya hari kiamat akan datang. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat surah Al-Hijr ayat 85, Allah menyebutkan inna sa'ah, sesungguhnya hari kiamat pakai la'atiyatun, pasti akan datang. Demikian ikhwah. Bahkan dalam surah Ghafir ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih tegas lagi. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Pakai kalimat la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan pada hari kiamat tersebut. Pasti datang. Demikian ikhwah. Jadi ada bertingkat-tingkat dalam penegasan ini. Ini demi apa ikhwah? Ini demi agar manusia itu dan makhluk itu bisa mengimani akan kepastian datangnya hari kiamat. Kepastian akan datangnya hari berbangkit. Coba 3 tahap ikhwah. Inna sa'ah atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat akan datang. Yang kedua, inna sa'ah la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Yang ketiga, inna sa'ah la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan akan kedatangannya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 134 Allah mengatakan innama tu'aduna la'atin. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu akan datang. La'atiyatun. Pasti datang. Dalam surat Mursalat Allah menyebutkan innama tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Itu uslub pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan datangnya hari kiamat dengan kalimat-kalimat penegas. Bahkan tidak hanya 1 penegas, bisa sampai 2, bahkan 3 penegas. Uslub yang kedua, wa fi mawadil ukhra yuqsimullahu ta'ala ala wuqu'ihi wa maji'ihi. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi untuk uslub dan cara yang kedua untuk agar manusia itu bisa menerima dan beriman dengan adanya hari berbangkit, dan hari berbangkit yaitu dengan menyebutkan apa ikhwah? Dengan cara sumpah. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Sungguhnya ya, kalian akan dikumpulkan di hari kiamat nanti yang tidak ada keraguan di sana. Demi Allah, Allahu la ilaha illahu. Demi Allah. Di sini Allah menyebutkan kata sumpah. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. La jama'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Kalian pasti akan dikumpulkan di hari kiamat. Tidak ada keraguan akan hari kiamat tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Ya kita pun manusia ikhwah kan terkadang ketika kita melihat
ketika kita memberi sebuah informasi ataupun pernyataan di mana kita melihat orang ini kok ragu dengan pernyataan kita. Maka kita untuk agar dia bisa meyakini apa yang kita katakan, maka kita biasanya menyebutkan apa? Sumpah. Wallahi. Begitu. Wallahi. Demikian. Misalnya ketika seorang bertanya kepada kita, ya, kamu tadi terlambat nggak masuk kelas misalnya, ya, terlambat nggak datang ke kantor misalnya. Kemudian enggak Pak, saya nggak terlambat. Betul ini. Itu biasanya kalau kita ingin meyakinkan dia, kita katakan wallahi, demi Allah. Demikian ikhwah. Supaya dia lebih lebih bisa mempercaya apa yang kita katakan. Makanya ikhwah, orang yang berbohong dengan tidak pakai nama Allah, dengan orang yang berbohong dengan memakai agama Allah, memakai nama Allah, itu lebih besar dosanya. Si A berbohong, dia terlambat, tapi dia katakan nggak terlambat. Kamu tadi terlambat. Kemudian si A mengatakan, enggak Pak, saya hadir tepat waktu. Si B mengatakan, dia terlambat. Dia katakan, enggak Pak, saya tepat waktu demi Allah. Demikian. Dia pakai di sini nama Allah. Sama-sama bohong. Yang kedua berbohong, tapi dia gunakan nama Allah. Ya, dia gunakan nama Allah. Dan kita sebagai kaum muslimin, salah satu adab dalam mensikapi orang bersumpah, kita wajib untuk mempercayainya. Sebagaimana kejadian Nabi Isa alaihissalam ketika dia melihat seorang mencuri, kemudian dia katakan, kamu mencuri ya? Orang si pencuri itu mengatakan, wallahi saya nggak mencuri. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Kalau begitu saya salah lihat. Itu adab kita, sikap kita terhadap orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Itu bersumpah itu supaya apa? Untuk meyakinkan orang. Demikian. Ya, untuk meyakinkan orang. Kalau kita sebutkan berita dari kita, statement dari kita, dia sudah percaya tanpa pakai wallahi, ya itu alhamdulillah aman. Orang nggak akan menggunakan kalimat Allah. Tapi kalau dia nggak percaya, dia ingin agar orang tetap percaya, itu biasa gunakan dengan nama Allah. Demi Allah. Kemudian ikhwah, wa yuqsimu ala tahaqquqi dzalika bima syaa min makhluqatihi. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan nama-nama, dengan makhluknya. Ya, dengan makhluk-makhluknya. Bersumpah dengan makhluknya, dengan nama makhluknya, dan itu untuk meyakinkan manusia agar dia yakin beriman dengan adanya hari berbangkit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Adz-Dzariyat ayat 1 sampai 6. Wadz-Dzariyati dzarwa, dan demi angin yang menerbangkan debu. Demi angin yang menerbangkan debu. Angin ini kan makhluk. Ya. Kemudian falhamilati dzikra, dan demi awan yang membawa hujan. Faljariyati yusra, dan demi kapal yang berlayar dengan mudah. Fal muqassimati amra, demi malaikat yang membagi-bagi urusan. Innama tu'aduna la shadiq. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu benar adanya. Janji di sini artinya hari kiamat. Wa innad dina lawaqi', dan hari kiamat lawaqi', pasti akan terjadi. Coba ikhwah, para pemirsa sekalian, perhatikan di sini inti daripada Allah bersumpah dengan makhluknya adalah penetapan pernyataan akan terjadinya hari kiamat. Wadz-dzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. 3. Ya, faljariyati yusra, faldzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Ini makhluk semua. Allah bersumpah dengan 4 makhluk ini. Untuk apa? Untuk menetapkan yang di ujung. Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu benar adanya, wa innad dina lawaqi', dan sesungguhnya hari kiamat pasti akan terjadi. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kemudian dalam surat Tur ayat 1 sampai 8 Allah menyebutkan wa Tur,
demi bukit Tursina. Wa kitabim mastur, demi kitab yang ditulis. Fi raqqim mansyur, di atas kulit yang terbentang. Wal baitil ma'mur, demi Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur sini Ka'bah. Was saqafil marfu', dan demi atap yang ditinggikan, maksudnya langit. Kemudian wal bahril masjur, demi lautan yang bergelombang. Terus inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab siksaan Allah lawaqi', itu akan terjadi. Malahu min dafi', dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Baik. Jadi ikhwah, yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akan terjadinya hari kiamat dan hari berbangkit dengan berbagai macam kalimat-kalimat penegasan. Yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari berbangkit dan hari kiamat terus dengan muqaddimah berupa berupa sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang ketiga, wa fi ba'dil mawadhi'i ya'muru rasulahu bil iqsami 'ala wuqi'il ba'thi wa tahaqquqihi. Dan di tempat lain Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bersumpah bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Fadzalika fi ma'radi raddi 'alal mukadzibina bihi wal munkirin lahu. Dan demikian itu dalam rangka untuk membantah para pembohong dan pendusta hari kiamat. Seperti disebutkan dalam surat Saba ayat 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Berkata orang kafir. Maksudnya mereka berkata kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Wa qala alladziina kafaru. Orang kafir berkata, la ta'tina as-saa'ah, enggak akan ada terjadi hari kiamat. Kalau bahasa Medannya, mana ada terjadi hari kiamat, enggak ada itu. Begitu. Kemudian qul, katakan ya Muhammad, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakan ya Muhammad, tentu itu pasti akan terjadi. Pasti akan mendatangi kalian. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau yang poin kedua tadi Allah yang bersumpah. Kalau yang poin ketiga ini Allah menyuruh Rasulnya yang bersumpah. Demikian juga surah Yunus ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa yas'alunaka ahaqqun wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Mereka bertanya kepadamu, ahaqqun hu, betul ini hari kiamat. Nah, begitu. Ahaqqun hu, benar ini terjadi hari kiamat. Qul, katakan ya Muhammad, I wa rabbi innahu lahaq. Katakan Muhammad, tentu dan demi Allah hari kiamat itu akan benar adanya. Pasti adanya. Itu benar, tidak bohong. Dalam surat Taghabun ayat 7, Allah Subhanahu wa taala firman, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Orang kafir mendustakan para rasulnya. Mereka katakan mereka tidak akan dibangkitkan. Demikian. Ini salah satu ucapan mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Selain yang telah kita sebutkan. Qala man yuhyil 'idhama wa huwa ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Dalam ayat yang lain, aidza kunna 'idhama wa aidza kunna 'idhama wa rufata inna lamab'utsun. Apabila kami sudah menjadi tulang dan hancur, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Aw abaunal awwalun. Apakah ayah-ayah kami juga terdahulu akan dibangkitkan? Demikian ikhwah, ya. Nah, ini ada cara lain mereka membantahnya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir menyatakan bahwasanya alla yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan ya Muhammad, bala wa rabbi, tentu demi Allah, latub'atsun, kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan diberitakan apa yang pernah kalian lakukan semasa di dunia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ini ada 3 ya. Saya ulangi, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pasti datangnya hari kiamat dan berbangkit itu dengan kalimat-kalimat penegas.
Yang kedua, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwasanya hari kiamat pasti akan datang. Yang ketiga, Allah perintahkan Rasulnya untuk bersumpah bahwasanya kiamat pasti akan datang. Yang ketiga, fa fi mawadhi'il ukhra yadhummul mukadzibina bil mi'ad. Dalam ayat yang lain Allah menetapkan adanya hari berbangkit dengan cara mendustai, dengan cara mencela dan mencerca orang-orang yang mendustai hari berbangkit. Dalam surat Yunus ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustai pertemuan dengan Allah. Maksudnya ini mendustai pertemuan dengan Allah, mendustai akan bertemunya manusia nanti di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kanu muhtadin. Sungguhnya mereka tidak mendapat petunjuk. Dalam ayat yang lain surat Syura ayat 18, ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalim mubin. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang membantah akan terjadinya hari kiamat la fi dhalalim mubin, sungguh mereka berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Dalam surat An-Naml ayat 66 Allah menyebutkan baliddaraka ilmun fil akhirah. Tapi mereka sudah sampai pada ilmu mereka dalam akhirat, balhum fi syak. Tapi mereka mengingkari adanya hari akhirat, balhum fi syakkim minha, bahkan mereka ragu dengan hari kiamat. Balhum minha amun, bahkan sesungguhnya mereka itu buta dengan hari akhirat. Demikian ikhwah. Ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu buta. Buta di sini ikhwah bukan berarti mereka tidak bisa melihat. Mereka bisa melihat. Tapi sesungguhnya mereka buta. Ini seperti Allah Subhanahu wa taala, amlahum qulubul la yafqahuna biha. Tidakkah mereka punya hati tapi mereka tidak bisa gunakan hati mereka untuk berpikir, untuk menerima kebenaran, tidak bisa mencernanya. Jadi hati mereka secara fisikly mereka itu sehat hati mereka, tapi ternyata hati mereka itu tidak bisa menerima kebenaran tentang akan adanya hari kiamat. Tidak masuk ke hati mereka, tidak masuk ke akal mereka. Demikian ikhwah. Walahum adhanul walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa gunakan mata tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, memberikan permisalan yang bisa dilihat oleh manusia. Yaitu permisalan hari berbangkit itu seperti gurun pasir, ya. Gurun pasir, kemudian gurun pasir yang disirami oleh hujan. Kemudian tumbuhlah gurun pasir itu, dari gurun pasir itu tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tadinya padang tandus tak tumbuh apapun, namun ketika dihujani oleh air hujan, dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh. Allah katakan, wadzalikan nusyur, begitulah hari berbangkit. Jadi mereka itu seharusnya bisa lihat. Coba kamu lihat bagaimana padang pasir. Jadi mereka bisa lihat langsung dengan mata kepala mereka. Kalian lihat bagaimana padang pasir yang tandus disiram hujan itu bisa tumbuh. Kok bisa tumbuh? Hanya dengan disirami air hujan. Wadzalikan nusyur. Begitulah hari berbangkit, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tapi mereka melihat hal itu, punya mata mereka. Tapi mereka tidak bisa menjadikan mata itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kebenaran, untuk meyakini adanya hari kiamat. Amlahum adhanul la yasma'una biha. Apakah mereka enggak punya telinga yang bisa apakah mereka enggak punya telinga? Apakah mereka punya telinga yang bisa mereka gunakan untuk mendengar? Mereka punya telinga, mereka punya hati. Mata mereka sehat walafiat, jelas terang, tidak kabur. Kemudian telinga mereka juga sehat. Tapi ternyata itu semua tidak bisa mereka gunakan untuk menerima kebenaran. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Allah sebutkan ayat-ayat yang dia dengar dengan telinganya,
tapi ternyata telinganya ini nggak bisa mendengar. Tuli, dia itu organ telinganya sehat, tapi dia tuli untuk menerima kebenaran. Balhum minha amun, kata Allah. Sungguhnya mereka itu terhadap hari kiamat itu buta. Wa ahyanan yamdahul mu'minin dan bil mi'ad. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian untuk orang-orang mukmin yang beriman dengan hari akhirat. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 9 yang menyebutkan bagaimana doanya, pernyataan orang mukmin, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Allah, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan ada padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janjinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman terhadap masalah gaib, mendirikan salat, dan mereka menginfakkan apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka juga yaitu yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kamu, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan terjadinya hari akhirat. Lantas apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim. Merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses. Merekalah orang-orang yang berhasil. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwasanya orang yang beriman dengan hari akhir itu pasti orang yang berhasil. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, yang berhasil. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan baik yang kalian menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra, tetapi yang dikatakan baik adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman terhadap malaikat, kitab-kitab, dan para nabi-nabi. Inilah uslub ataupun cara yang kelima yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam menetapkan adanya hari berbangkit. Yang keenam, wa ahyanan yukhbiru annahu wa'adun shadiq wa khabarul lazim. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari berbangkit ini ya, yaitu dengan menyatakan bahwasanya menyatakan bahwasanya ini adalah janji yang benar dan berita yang nyata. Wa ajal la syakka fihi, dan ini pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hud ayat 103, dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Itulah hari di mana manusia akan dikumpulkan. Wa dzalika yaumun masyhud. Itulah hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan surah Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauman. Takutlah kalian dengan hari. Hari yang mana? La yajzi walidun an waladihi. Di mana seorang ayah tidak akan mampu untuk menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazim biwalidihi, dan tidak juga anak mampu sanggup untuk menolong orang tuanya syai'a, sedikit pun. Inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu benar.
Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan uslub janji. Janji Allah itu pasti benar. Kemudian dalam surat Saba ayat 29-30 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan? Mana janji itu? Mana janji yang kalian janjikan itu? Yang mana hari kiamat itu? In kuntum shadiqin. Jika memang kalian benar. Ini tantangan orang-orang kafir. Kullakum mi'adun yaumil la yasta'khiruna sa'atau anhu sa'atau wa la yastaqdimun. Katakan, untuk kalian akan ada hari. Artinya akan datang hari. Hari itu, hari kemudian, di mana hari tersebut tidak akan diperlambat sesaat pun dan juga tidak akan dipercepat sesaat pun. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam surah Zukhruf Allah menyebutkan, fadharuhum yakhudu wa yal'abu. Udah biarkan saja mereka mengolok-olok, mereka bermain-main hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Hingga mereka bertemu dengan hari yang dijanjikan. Lagi-lagi disebutkan hari yang dijanjikan. Kemudian dalam surat Dzariyat ayat 5 Allah mengatakan innama tu'adun as-shadiq. Sungguh yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan datang. Jadi hari berbangkit, hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan uslub hari yang dijanjikan. Ya, hari yang dijanjikan. Hari kiamat itu Allah janjikan itu pasti akan terjadi, tidak akan ada tidak akan diperlambat dan tidak akan dipercepat. Yang ketujuh, wa fi ba'dil ahyanan yukhbiru anna maji'ihi yukhbiru an maji'ihi waqtirabihi. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat itu dengan cara menyebutkan bahwa hari kiamat itu akan datang dan sudah dekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 7 sampai 6, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat bahwasanya hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, dan kami melihat hari kiamat itu dekat. Ya. Hari kiamat itu sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan, ata amrullah fala tasta'jilun, telah datang perintah Allah. Artinya telah datang hari kiamat. Fala tasta'jilun, jangan kalian minta untuk dipercepat. Dalam surat Qamar ayat 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtarabatis sa'at wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat itu. Wan syaqqal qamar, dan bulan pun sudah terbelah. Jadi uslub yang ketujuh ini Allah menyebutkan hari kiamat itu sudah dekat. Yang kedelapan, wa fi maudhil ukhra yamdahu nafsahu tabaraka ta'ala bi'a'adatil khalqi ba'da mautihi. Wa yadhummul alihata allati ya'buduha al-musyrikuna bi'adami qudratihi 'alal khalqi wa i'adatihi. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan adanya hari kiamat dengan menyebutkan bahwa dengan memuji dirinya bahwasanya dia bisa mengembalikan makhluk pada sedia kala setelah dia meninggal. Dan Allah mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik bahwasanya tidak mampu untuk melakukan hal itu. Jadi di sini cara yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya karena apa? Karena dia maha berkuasa untuk mengembalikan makhluknya sudah mati. Dan Allah mencela Tuhan-Tuhan yang disembah orang musyrik, di mana Tuhan yang mereka sembah itu tidak mampu sedikit pun untuk menghidupkan yang mati. Demikian, mengembalikan tulang belulang yang sudah menjadi tanah menjadi manusia yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Furqan ayat 3. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal la yakhluquna syai'an. Padahal mereka tidak bisa menciptakan apapun. Apa yang mereka sembah? Berhala? Matahari, bulan, bintang, malaikat, enggak bisa menciptakan apapun. Demikian. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an. Mereka mengambil Tuhan selain Allah, mengambil sesembahan selain Allah, padahal itu Tuhan yang mereka sembah tak bisa menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka lah yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a.
Bahkan mereka tidak memiliki atas diri mereka doron wala naf'a, baik yang bahaya maupun yang bermanfaat. Artinya Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa juga mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Mungkin para pemirsa pernah ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya pada waktu itu, kecuali yang paling besar. Ketika dia ditanya, diinterogasi oleh kaumnya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhanmu, Tuhan-Tuhan kami ini? Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabirum hadza fasaluin in kanu yantiqun. Yang melakukan itu, yang melakukannya, yang gede nih, yang paling besar. Tanya dia, jika memang dia bisa berbicara. Demikian ikhwah. Kemudian baru mereka sadar bahwasanya laqad alim summa nukisu ala ru'usihim laqad alim ma haula yantiqun. Ibrahim, kamu kan tahu, sambil tunduk-tunduk oleh kepalanya. Kamu kan tahu ini dia tidak akan bisa ngomong. Makanya Nabi Ibrahim disitulah masuk celahnya. Loh, kenapa kalau berhala ini tidak bisa ngomong, ini juga nggak bisa membela dirinya, padahal aku hancurkan, aku yang hancurkan, dia nggak bisa membela dirinya. Terus kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaatnya pada dirinya sendiri? Kalau bahasa kita ya, kalau dibandingkan kalian dengan berhala kalian, ya lebih mending kalian. Kalian kalau datang sesuatu yang membahayakan, minimal kalau nggak sanggup melawan kan lari. Coba ini patung-patung ini, dipukul nggak lari, dipecahkan kepalanya nggak kemana-mana. Belalah kalau dia sebagai Tuhan, tapi nggak bisa. Demikian ikhwan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya dengan hari kiamat ini, hari berbangkit. Allah katakan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu nggak ada guna sama sekali. Ya, tidak ada guna sama sekali. Mereka tidak bisa menciptakan. Wahum yukhlaqun. Bahkan mereka tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang. Untuk diri sendiri saja nggak mampu, apalagi untuk orang. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tuhan kalian itu tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, apalagi membangkitkan. Demikian ikhwan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya. Ya, aku sebagai Tuhan mampu. Coba Tuhan yang kalian sembah nggak mampu sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat An-Naml ayat 64. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah mengatakan, tidakkah yang menciptakan makhluk pertama kali, kemudian dia kembalikan, ya, tsumma yu'iduh. Kemudian kalau makhluk ini sudah meninggal, sudah mati, dibangkitkan kembali. Wa may yarzuqu. Nah, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Siapakah yang menciptakan makhluk yang pertama sekali, kemudian yang membangkitkannya dan yang membangkitkannya? Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kemudian siapakah yang memberi kalian karunia rezeki di langit, baik dari langit maupun dari bumi? Ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan keterangan kalian jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Demikian ikhwah. Di sini Allah menyebutkan amma yabda'ul khalqa. Allah jadikan itu sebagai dalil bahwasanya yang layak disembah adalah zat yang menciptakan pertama sekali, yang mampu membangkitkan makhluk itu kembali di saat makhluk itu sudah mati, bahkan di saat makhluk itu sudah menjadi tanah. Itulah cara yang ke-8. Yang terakhir ikhwah, wa bayyana fi mawadil ukhra anna hadzal khalq dzakal ba'tsu alladhi yu'jizul ibad wa yudhiluhum wa sahula wa yudhiluhum sahlun wa yasirun alaihi. Kemudian yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan cara bagaimana ikhwah, bahwasanya anna hadzal khalq, bahwasanya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu enggak sanggup untuk membangkitkan makhluk yang sudah mati. Ya. Tapi bagi mereka, bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu enggak sanggup.
membangkitkan yang sudah mati, yang tadinya sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, ya, nggak sanggup mereka bangkitkan kembali. Tapi bagi Allah itu sangat mudah. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah menciptakan kalian dan membangkitkan kalian itu sama seperti menciptakan satu jiwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak manusia dengan sama mudahnya seperti menciptakan satu manusia. Demikian. Bedakan dengan manusia. Beda tentunya seorang yang membuat apa? Membuat kursi. Membuat satu kursi tentu beda dengan membuat 100 kursi. Demikian. Lebih susah membuat 100 kursi. Kenapa? Karena dia butuh waktu, butuh tenaga, butuh keahlian yang lebih. Demikian ikhwan. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah menciptakan 1, 2, 1000, 1.000.000 sama saja mudahnya. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Qiyamah ayat 3 sampai 4, ayah sabul insanu an najma'a 'idhamah allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia itu mengira kami dia akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Demi Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya. Disebutkan Allah rinci. Jadi bukan sekedar hidup begitu saja, bahkan Allah maha mampu menyusun kembali jari-jarinya. Jempolnya di mana, kelingkingnya di mana, jari tengahnya di mana, nggak ada salah tempat. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Itulah 9 cara di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia dengan 9 cara ini agar mereka benar-benar yakin akan terjadinya hari kiamat. Saya ulangi. Yang pertama itu dengan cara bagaimana? Menyebutkan hari kiamat pasti datang itu dengan memperbanyak kata-kata penegas. Yang kedua, Allah bersumpah dengan dirinya bahwasanya hari kiamat pasti datang. Yang ketiga, Allah perintahkan Rasulnya untuk bersumpah bahwasanya hari kiamat pasti datang. Yang keempat, Allah celah para pendusta hari kiamat. Yang kelima, Allah memuji orang-orang mukmin yang mengimani, yang beriman dengan hari kiamat dan hari berbangkit. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu wa'dus shadiq, janji yang benar pasti datang. Ya, dengan sebutan janji. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hari kiamat itu datangnya dekat. Sebentar lagi datang. Sudah datang hari kiamat. Iqtarabatis saah. Sebentar lagi akan datang hari kiamat. Sudah dekat datangnya. Kemudian, karena ikhwah kalau yang dekat itu kan jauh lebih nyata ketimbang yang jauh. Misalnya nih, kita kedatangan tamu nih. Kita bisa telepon, sampai di mana Mas? Oh, kami masih sampai di Sumatera Barat misalnya. Sementara dia tinggal di Medan. Masih Sumatera Barat. Oh, berarti kan masih jauh. Itu bisa jadi dia datang, bisa jadi enggak. Bisa jadi batal. Tapi kalau dikatakan, oh kami sudah di samping rumah. Itu kan sudah jelas datangnya. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat itu untuk lebih memantapkan manusia dengan keyakinan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang dengan menyebutkan sebentar lagi datang. Demikian. Ya seperti saya sudah sampai depan rumah Mas. Dekat itu berarti kan pasti datang. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Yang kedelapan yaitu dengan memuji dirinya bahwasanya dia mudah membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Enggak seperti Tuhan-Tuhan yang disembah yang tidak bisa berbuat apapun. Dan yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya makhluk-makhluk tak mampu membangkitkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan dengan sangat mudah, bahkan menciptakan jutaan makhluk sama bagi Allah dengan menciptakan satu orang saja. Sama bagi Allah mudahnya. Nggak ada lebih sulit, nggak sama. Demikian juga membangkitkan jutaan miliaran makhluk sama bagi Allah mudahnya dengan seperti membangkitkan satu makhluk. Demikianlah ikhwah rahimanallahu iyyakum. Semoga dengan uslub-uslub cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, meyakinkan kepada kita bahwasanya hari kiamat berbangkit itu akan datang, ini bisa semakin menghunjamlah keyakinan kita terhadap
adanya hari akhirat, sehingga kita bisa lebih semangat, kita lebih istiqomah, kita lebih berantusias untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hari kiamat kelak. Demikianlah para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Dan kurang mohon maaf, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.